Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Faranisa Effendi dengan NIM 212111319 dari kelas HES 3I, dosen pengampu Bapak Danu Aris, mata kuliah Fikih Siyasah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja dari saya mengenai dasar pembentukan ilmu fikih siyasah dan sumber serta ruang lingkup fikih siyasah. Langsung saja kita ke dasar pembentukan ilmu fikih siyasah. Dari prinsip-prinsip dari Al-Quran terdapat kedudukan manusia di atas bumi. Yang kedua, prinsip manusia sebagai umat yang satu. Yang ketiga, prinsip menegakkan hukum dan keadilan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan. Yang kelima, prinsip musyawarah. Yang keenam, prinsip persatuan dan persaudaraan. Yang ketujuh, prinsip persamaan. Yang kedelapan, prinsip hidup bertetangga atau hubungan antar negara bertetangga. Yang kedelapan, prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah. Yang kesembilan, prinsip perdamaian dan peperangan atau hubungan internasional. Yang kesepuluh, prinsip ekonomi dan perdagangan. Yang ke-11, prinsip administrasi dalam perikatan atau muamalah. Yang ke-12, prinsip membela negara. Dan yang terakhir ada prinsip hak-hak asasi manusia. Lanjut, masih di dasar pembentukan ilmu fikih siyasah yang dari prinsip hadis. Yang pertama ada prinsip kebutuhan akan pemimpin. Yang kedua, prinsip tanggung jawab seorang pemimpin. Yang ketiga, prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai. Yang keempat, prinsip ketaatan. Dan yang kelima, pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab. Yang keenam, prinsip tolong-menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas yang miskin. Yang ketujuh, prinsip kebebasan berpendapat. Yang kedelapan, prinsip persamaan di depan hukum. Yang kesembilan, prinsip dalam mengangkat para pejabat negara atau pelaksana suatu urusan. Yang kesembilan, prinsip musyawarah. Yang kesepuluh, prinsip persaudaraan. Dan yang selanjutnya ada sumber fikih siyasah. Yang pertama, sumber fikih siyasah paling banyak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada di sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, seperti contoh dari ijma dan qiyas. Dan yang ketiga, ada peninggalan kaum muslimin terdahulu, seperti contoh masjid dan makam para kiai. Selanjutnya terdapat ruang lingkup fikih siyasah. Menurut Al-Mawardi, kajian fikih siyasah mencakup 1. Siyasah dusturiyah. Yang dimaksud siyasah dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya, dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya, serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Dan yang kedua ada siyasah maliyah, yang dimaksud dengan ekonomi dan moneter, artinya politik ilmu keuangan yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu. Dan yang ketiga ada siyasah qadoiyah atau peradilan, yaitu upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada siyasah harbiyah atau hukum perang, yang dimaksud dengan pemerintahan atau kepala negara mengatur dan mengurusi hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang atau ghanimah, dan masalah perdamaian. Dan yang terakhir ada siyasah idariyah atau administrasi negara, yaitu suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajiannya mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik, pemerintahan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.